Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erani selaku moderator. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum menjelaskan hasil diskusi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Alvina Damayanti, yang kedua Nurul Fatikasari, yang ketiga Sri Wahyuni, yang keempat I Made Suardamaya Saputra, yang kelima Ni Made Dwi Emfri Frantayantayani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kelompok saya akan menjelaskan tentang perbankan syariah. Yang pertama akan disampaikan oleh Nurul Fatikasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatikasari. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang awal kelahiran sistem perbankan syariah. Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan, renaissance Islam modern, neo-revivalis, dan modernisasi. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berdasarkan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonomi berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. 1. Migrant Bank. Rintisan perbankan syariah mulai mewujudkan di Mesir pada dekade 1960-an dan beroperasi sebagai Rural Social Bank, semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia. Sepanjang Sungai Nil, lembaga dengan nama Migrant Bank binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar tersebut beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil. Namun, institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial ekonomi Islam. 2. Islamic Development Bank. Pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal tersebut pada intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus diganti dan suatu sistem kerjasama. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya I Made Suardamaya Saputra. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu mengenai pembentukan bank-bank syariah. Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Untuk itu, Komite Ahli IDB pun bekerja keras menyiapkan panduan tentang pendirian, peraturan, dan pengawasan bank syariah. Kerja keras mereka membuahkan hasil pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an. Bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki. Secara garis besar, lembaga-lembaga tersebut dapat dimasukkan ke dalam dua kategori. Yang pertama yaitu Bank Islam Komersial atau Islami Commercial Bank. Kedua yaitu lembaga investasi dalam bentuk international holding companies. Bank-bank yang dapat dimasukkan dalam kategori yang pertama antara lain yang satu yaitu Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Yang kedua ada Kuwait Finance House. Yang ketiga ada Dubai Islamic Bank. Yang keempat ada Jordan Islamic Bank for Finance and Investment. Yang kelima ada Bahrain Islamic Bank. Yang keenam ada Islamic International Bank for Investment and Development di Mesir. Adapun juga yang dikategorikan dalam kategori yang kedua, yaitu ada satu Dar al-Mal al-Islami di Jenawa. Yang kedua ada Islamic Investment Company of the Gulf. Yang ketiga ada Islamic Investment Company di Bahama. Yang keempat ada Islamic Investment Company di Sudan. Yang kelima ada Bahrain Islamic Investment Bank di Manama. Dan yang terakhir ada Islamic Investment House di Amman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wabarakatuh. Saya Alvina Damayanti. Di sini akan menjelaskan tentang perkembangan bank-bank syariah di berbagai negara. Yang pertama yaitu Pakistan. Pakistan merupakan pelopor di bidang perbankan syariah.
Pada awal Juli 1979, sistem bunga dihapuskan dari operasional 3 institusi, National Investment House Building Finance Corporation dan Mutual Funds of the Investment Corporation of Pakistan. Pada abad 1979-80, pemerintah mensosialisasikan skema pinjaman tanpa bunga kepada petani dan nelayan. Yang kedua yaitu Mesir. Bank syariah pertama yang didirikan di Mesir adalah Faisal Islamic Bank. Bank ini mulai beroperasi pada bulan Maret 1978 dan berhasil membukukan hasil mengesankan dengan total aset sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat pada 1986 dan tingkat keuntungan sekitar 106 juta dolar Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu Siprus. Faisal Islamic Bank of Kibris mulai beroperasi pada Maret 1983 dan mendirikan Faisal Islamic Investment Corporation yang memiliki 2 cabang di Siprus dan 1 cabang di Istanbul. Dalam 10 bulan awal operasinya, bank tersebut telah melakukan pembiayaan dengan skema murabahah senilai sekitar TL 450 juta. Bank ini juga melaksanakan pembiayaan dengan skema musyawarah dan mudharabah dengan tingkat keuntungan yang bersaing dengan bank non-syariah. Bank ini beroperasi dengan mendatangani desa-desa, pabrik, dan sekolah dengan menggunakan kantor kas keliling untuk mengumpulkan tabungan masyarakat. Selain kegiatan-kegiatan di atas, mereka juga mengelola dana-dana lainnya seperti Al-Qardul Hasan dan zakat. Dan yang keempat yaitu Kuwait. Kuwait Finance House didirikan pada tahun 1977 dan sejak awal beroperasi dengan sistem tanpa bunga. Institusi ini memiliki puluhan cabang di Kuwait dan telah menunjukkan perkembangan yang cepat selama 2 tahun saja, yaitu 1980 hingga 1982. Dana masyarakat yang terkumpul meningkat dari sekitar KD 149 juta menjadi KD 474 juta. Dan pada akhir tahun 1985 total aset mencapai KD 803 juta dan tingkat keuntungan bersih mencapai KD 17 juta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Nimade Dwi Epriani Prajantayani, NPM 191781SA. Saya dari kelompok 8 akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, yaitu Alvina Damayanti. Pada bagian C, yaitu perkembangan bank-bank syariah di berbagai negara. Saya akan melanjutkan pada bagian kelima, yaitu Bahrain. Bahrain merupakan offshore banking haven terbesar di Timur Tengah. Di negeri yang hanya berpendudukan tidak lebih dari 660 jiwa per Desember tahun 1999. Tumbuh sekitar 220 lokal dan offshore banks. Tidak kurang dari 22 diantaranya beroperasi berdasarkan syariah. Di antara bank-bank yang beroperasi secara syariah tersebut adalah City Islamic Bank of Bahrain atau anak perusahaan Citicorp NA, Faisal Islamic Bank of Bahrain, dan Al Barakah Bank. Yang keenam yaitu Uni Emirat Arab. Dubai Islamic Bank merupakan salah satu pelopor perkembangan bank syariah. Didirikan pada tahun 1975, investasinya meliputi bidang perumahan, proyek-proyek industri, dan aktivitas komersial. Selama beberapa tahun, para nasabahnya telah menerima keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional. Yang ketujuh yaitu Malaysia. Bank Islam Malaysia Berhad atau bisa disingkat BIMB merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara. Bank ini didirikan pada tahun 1983 dengan 30% modal merupakan milik pemerintah federal. Hingga akhir tahun 1999, BIMB telah memiliki lebih dari 70 cabang yang tersebar hampir di setiap negara, bagian, dan kota-kota Malaysia. Sejak beberapa tahun yang lalu, BIMB telah tercatat sebagai list public company, dan mayoritas sahamnya dikuasai oleh Lembaga Urusan dan Tabungan Haji. Pada tahun 1999, di samping BIMB telah hadir satu bank syariah baru dengan nama Bank Bumi Putra Muamalah.
Bank ini merupakan anak perusahaan dari Bank Bumi Putra yang baru saja melakukan merger dengan Bank of Commerce. Di negeri jiran ini, di samping full-fledged Islamic banking, pemerintah Malaysia memperkenankan juga sistem Islamic window yang memberikan layanan syariah pada bank konvensional. Yang ke-8 yaitu Iran. Yang A, ide pengembangan perbankan syariah di Iran sesungguhnya bermula sejak revolusi Islam Iran yang dipimpin Ayatullah Khomeini pada tahun 1979. Sedangkan perkembangan dalam arti real baru dimulai sejak Januari tahun 1984. Yang B, berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang disetujui pemerintah pada bulan Agustus tahun 1983. Sebelum undang-undang tersebut dikeluarkan, sebenarnya telah terjadi transaksi sebesar lebih dari 100 miliar yang diadministrasikan sesuai dengan sistem syariah. Yang C, Islamisasi perbankan di Iran ditandai dengan nasionalisasi seluruh industri perbankan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, perbankan komersial. Yang kedua, lembaga pembiayaan khusus. Dengan demikian, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Islam pada tahun 1983, seluruh sistem perbankan di Iran otomatis berjalan sesuai syariah di bawah kontrol penuh pemerintah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan melanjutkan presentasi makalah dari kelompok kami. Bagian D yaitu tentang perkembangan bank syariah di Indonesia. Yang pertama, latar belakang bank syariah. Perkembangannya, bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Dan para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnain A, Perwataan, Madja, Muhammad Wadam Raharjo, A.M. Saifuddin, Muhammad Amin Aziz, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia atau sering disingkat dengan MUI pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas 4 MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Selanjutnya, PT Bank Muamalat Indonesia atau sering disingkat dengan BMI. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut di atas. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor dapat dipenuhi dengan total komitmen modal di setor awal sebesar 106 miliar 126.382.000 rupiah. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih 45 outlet
yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari Undang-Undang Nomor 7, 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas, lalu dan merupakan sisipan belakang. Sekian. Saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Yang ketiga, era reformasi dan perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan pelatihan perbankan syariah bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP atau Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan dan Kredit, Pengawasan Akuntansi, Riset dan Moneter. Bank Umum Syariah. Bank Syariah Mandiri atau BSM merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasional pada prinsip syariah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bhakti atau BSB, Mandiri ex BDN, yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh. Dalam rangka melancarkan proses konversi menjadi bank syariah, BSM menjalin kerjasama dengan Tazkiyah Institute terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi. Yang B. Cabang syariah dari bank konvensional. Satu perkembangan lain perbankan syariah di Indonesia pasca reformasi adalah diperkenankannya konversi cabang bank umum konvensional menjadi cabang syariah. Beberapa bank sudah dan akan membuka cabang syariah, di antaranya yang pertama Bank IVI, kedua Bank Niaga, yang ketiga Bank BNI 46, yang keempat Bank BTN, yang kelima Bank Mega, yang keenam Bank BRI, yang ketujuh Bank Bukopin, yang delapan BPD Jabar, yang kesembilan BPD Aceh. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.